Beliau dari Malang. Kemarin waktu sampai di Ngawi, beliau mengalami masalah overheat. Bunyinya tek 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 gitu. Silinder nomor 1, Pak, dia mengalami kebocoran. Ada airnya, Pak. Sebelum masuk bengkel aman-aman aja, Mas, suaranya nggak bunyi. Habis dirakit kok malah jadi bunyi. Nah, itu tadi. Selang bagian atas kok empuk gitu kan, padahal mesin panas gitu. Wow, jadi terkecoh berarti ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat pagi menjelang siang dari bengkel kesayangan kita, Bengkel Ahas Kawan Yogyakarta Condong Catur. Ya, tidak jauh dari Pakuan Mall, dari Universitas UPN ya. Ada Amikom, ada UII, banyak kampus di sini. Atau yang agak ke selatan sedikit ada kampus YKPN. Nah, mari Sobat Apedia yang sedang mencari bengkel di daerah Jogja, ya silakan datang ke Bengkel Ahas Kawan Yogyakarta. Mudah-mudahan kita masih bisa bantu kendala di kendaraannya, baik itu yang mudah seperti hanya sekedar ganti oli, atau mungkin mesin-mesinnya ada bermasalah, bunyi kasar, atau metiknya mulai slip, dimasukin D malah jeduk. Nih Sobat Apedia, pagi-pagi sudah mulai ramai di Bengkel Ahas Kawan, dan di depan kita sebelah kanan ada yang bersila. Depannya nggak ada makanan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Lagi approval customer, Pak. Oke, baik. Nih, sambil kita liatin depannya. Gimana, Pak? Itu rame kan? Mas Ari, rame hari ini Mas Ari? Ya, alhamdulillah. Atas izin Allah rame, Pak. Amin. Alhamdulillah. Ini gimana, Pak? Nah, ini kabarnya saya dengar ada yang bongkar mesin, Mas Ari. Wih, pertama ini di bengkel ini perdana Pak Agung dari beliau dari Malang. Dari Malang nih? Ya. Mobilnya langsung dari Malang? Dari Malang. Terus kemarin waktu sampai di Ngawi, nah itu Ngawi. Beliau mengalami masalah overheat di Ngawi. Di Ngawi. Begitu overheat dia berhenti langsung kan. Tapi memang sebelumnya ada riwayat overheat. Jadi ini yang kedua berarti ya? Di tol itu langsung dia cek. Ternyata begitu dimatikan, dibuka radiator tutupnya itu, dia sudah tidak ini, Pak, tidak muncul. Ada airnya? Airnya itu udah nggak muncul di sana, kayak gitu. Nah, begitu beliau kemarin kan kita libur hari Jumat ya, terus beliau nelpon, terus ya udah Pak, dibawa dulu aja ke beliau kan di Gejayan sini. Waktu posisi di Jogjanya, kalau aslinya memang Malang. Terus begitu beliau nelpon, kita sarankan masuk hari ini Sabtu. Nah, begitu dicek tadi pagi, saya itu ngecek tutup radiator, Pak. Itu kan sebelum saya cek kan saya pasti mencet ininya, Pak, selangnya. Oh iya. Selang bagian atas kok empuk gitu kan, padahal mesin panas. Langsung kita buka tuh. Karena empuk kan saya pasti yakin nggak ada tekanan nih di dalam. Ya. Kita buka, cuma ces gitu doang. Begitu dicek nggak ada airnya. Beliau juga menyaksikan tuh. Nggak ada airnya, Mas. Nah, gitu. Berarti ini ada kebocoran, Pak, kalau nggak ada airnya. Nah, saya kasih beberapa ini penjelasan, diantaranya penyebabnya dia air itu tidak ada di radiator, berarti kan salah satunya kebocoran. Nah, kebocorannya di mana harus dicek dulu. Nah, kalau di sini kan bapaknya ada pengakuan, Pak, ini air radiatornya itu meludak. Meludak itu penuh tumpah, gitu. Kalau meludak penuh tumpah berarti ada beberapa kemungkinan. Radiatornya mampet, atau mungkin ada tekanan yang besar dari dalam, atau mungkin tutup radiatornya dia lemah. Iya, betul. 3 ini, Pak. Nah, begitu kita cek radiatornya baru. Tutup radiatornya dia tekanannya 1,1. Harusnya 0,9. Aduh. Nah, ini kan berarti terlalu besar. Dengan tekanan yang besar itu aja, itu dia mampu untuk mendorong sehingga airnya jadi meludak. Berarti kemungkinannya satu ini, Pak. Adanya kebocoran kompresi. Betul aja tadi kita cek pakai radiator pressure tester. Begitu kita cek radiator pressure tester, dari satu bar yang kita berikan tekanan itu dia mengalami penurunan secara cepat. Gitu. Akhirnya kan tadi kan begitu turun, airnya juga turun kan. Kita ceklah pakai kamera endoskopi. Nah, begitu cek pakai kamera endoskopi itu di silinder nomor 1, Pak. Silinder nomor 1. Di silinder ini nomor 1 ini dia mengalami kebocoran. Di sana ada airnya, Pak. Di bawah, di dalam sana. Iya. Nih di sini, ini ada airnya nih teman-teman di bagian ujung nih. Seperti itu. Nah, ini kita nggak boleh ganggu orang kerja, Pak. Iya, oke. Lanjut lagi, Mas Tri. Nah, begitu di sini kita simpulkan ini ada airnya. Pak, ini fix mobil ini mengalami yang namanya overheat, Pak.
Overheat. Gitu. Bukan overheat, mengalami namanya dampak overheat. Dampak overheat. Seperti itu. Berarti air tadi yang masuk ke dalam ruang bakar itu penyebab melengkung. Ya, betul. Jadi pemuaian tidak merata. Karena ini nih, penyebab utamanya airnya habis. Ya, betul. Penyebabnya airnya habis. Nah, kenapa airnya habis? Karena ada dorongan kompresi yang besar di water hammer. Sehingga dia air tadi masuk ke reservoir. Water jacket. Ya, water jacket. Water jacket kemudian kan terhembuskan di water jacket. Tadi air tadi masuk ke reservoir, tumpah lah. Gitu. Karena senantiasa ada tekanan. Apalagi kan kejadiannya di tol, Pak. Kan RPM-nya senantiasa tinggi tuh kan. Betul. RPM tinggi, begitu dia air itu tadi berkurang, maka terjadilah panas di area mesin. Karena panas di area mesin ini tadi kan ada efeknya, pemuaiannya jadi nggak merata. Kan nggak semua bagian lini mesin itu kan sama-sama kosong semuanya. Gitu. Pasti ada sebagian ada airnya, sebagian nggak ada. Nah, itu terjadi pemuaian tidak merata. Akhirnya begitu dia sudah panas berlebih, indikator yang warna merah nyala. Nah, ketika indikator warna merah itu nyala, maka di sana harus dipinggirkan dulu mobilnya, kemudian mematikan mesin. Habis dimatikan mesinnya, beliau juga sempat ngecek tuh. Ternyata di area sekeliling water atau reservoir itu tadi, itu dia ada airnya di sana, Pak. Berarti kan ada tumpahan di sana, kan? Yang pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Itu terjadi berulang. Akhirnya dicek beliau memberanikan diri untuk buka tutup radiator, kosong. Kayak gitu. Berarti itu kan ada kebocoran di sistemnya. Kemudian bocornya atau kosongnya radiator ini diiringi dengan penuhnya reservoir tank. Nah, kenapa reservoir tank itu bisa penuh? Reservoir tank itu bisanya menyusut atau berkurang itu karena ada hisapan dari mesin. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kalau mesin itu panas, itu mengakibatkan air pun juga ikut panas. Ketika air panas kan ada dorongan ya? Iya, ada pengembangan, Pak, ada pemuaian. Nah, sehingga dia masuk ke dalam reservoir tadi. Harusnya ketika di sistem water jacket, di sistem mesin dan radiator ini dia nggak ada kebocoran, maka akan terjadi penyusutan air. Penyusutan air itu akan diikuti dengan kevakuman, akhirnya nyedot lagi ke reservoir. Dari reservoir disedot masuk ke sistem mesin. Karena ada kebocoran kelengkungan head tadi mengakibatkan kebocoran yang ada di dalam sistem water jacket. Akhirnya bukan terjadi kevakuman, justru dia ngambilnya itu dari silinder head tadi, Pak. Nah, akhirnya apa? Yang di reservoir tadi nggak terjadi penyedotan. Akhirnya reservoirnya tetap berada di level tertinggi. Sementara di mesinnya karena ada pertukaran udara dari kebocoran di sistem ruang bakar tadi, di sana terjadi kekosongan. Gitu, Pak Taufik. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Berarti ini sudah berdampak overheatnya. Jadi overheatnya ada dampaknya. Nah, dampaknya ini kita perbaiki, overheatnya kita analisa apa penyebab overheatnya. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, ini kan perjalanannya jauh, Mas, dari Tol sampai ke Jogja. Ya. Nah, itu masih tetap masih digeladak. Ya, besok akan kita ukur. Biasanya yang terdampak itu selain dia ada kebocoran di ruang bakarnya, piston juga terdampak, silinder juga terdampak. Kita pernah membuatkan video di mana piston itu bisa sampai bentuknya oval ya? Kan? Secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kalau diukur pakai alat ukur dia mengalami yang namanya oval. Berikut juga dengan silindernya. Begitu kita pakai bor gignya itu kita cek, ternyata dia mengalami oval juga. Bentuk yang sama. Bentuk yang sama seperti pistonnya. Gitu. Maka kalau udah kayak gitu, kita ada dua pilihan. Kalau dia masih masuk limit, kita pakai lagi. Tapi kalau udah di luar limit, maka kita sarankan oversize. Kenapa? Kalau nggak di oversize, nanti pistonnya akan ngikrek, Pak. Bunyi. Bunyinya tek 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 gitu. Tapi ya semua tergantung dari customernya. Kalau customernya menginginkan tetap pakai yang standar, nggak ada masalah. Hanya timbul bunyi. Tapi kalau misalnya teman-teman customer ini tadi nanti minta di oversize, itu lebih baik. Tapi harus in Ryan. Gitu, Pak. Baik. Nah, tadi waktu pagi datang ke sini, itu ada yang aneh, Mas? Suaranya atau seperti apa suara mesin? Suara masih halus. Nah, sejauh ini suara masih halus. Kenapa? Karena kompresinya kecil, Pak. Kan ada kebocoran. Jadi kan kompresinya turun. Nah, besok kalau kompresinya udah benar, itu biasanya akan muncul suara. Oh, itu? Iya. Kan kompresinya jadi lebih besar. Jadi piston tenaganya juga lebih besar dalam ngompres kan, Pak. Akhirnya dampak getarannya lebih besar lagi. Gitu. Wow, jadi terkecoh berarti ya? Iya. Harus diukur betul-betul. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar saat ini mesinnya halus. Nanti habis dirakit kalau dia nggak memperhatikan piston sama silindernya, itu bisa mengakibatkan getaran ketika nanti sudah dipasang. Makanya
teman-teman jangan heran atau customer juga jangan heran ya, ketika mobil saya sebelum masuk bengkel aman-aman aja mas, suaranya nggak bunyi, habis dirakit kok malah jadi bunyi. Nah itu tadi penyebabnya karena sebelum jenengan kita bongkar mesinnya, itu kan kompresinya mengalami penurunan Pak. Betul. Kalau kompresi mengalami penurunan, juga pistonnya nggak begitu rekoso oleh kerja. Kayak gitu. Iya, Mas Ardi, kan tadi saya dapat ilmunya bahwa tidak semuanya mobil overheat itu yang lagi turun kompresi suaranya kasar. Oh iya. Ya, tapi kan ada beberapa mobil yang datang ke bengkel-bengkel kita di AH Jombor kan ada yang suara kasar, tapi sudah dalam proses yang sudah darurat. Gimana Mas Ardi pembedaannya? Ya, kalau misalnya dia suaranya udah pasti kasar, itu udah malah lebih mudah Pak. Kita bisa dari awal sebelum kita turun, udah mengestimasikan kondisi suara kasar ini. Kita bisa memprediksikan Pak, kondisi dia mesin hidup, fan bel kita lepas, ketukanannya ada di atas atau di bawah. Karena kita pakai stetoskop kan, kalau misalnya dia di atas ada dua penyebab, bisa dari klepnya atau bisa dari pistonnya. Tapi kalau dia bawah fix itu adalah metal, suara metal. Bisa metal, bisa balancer sih, tapi kebanyakan sih metal. Tapi kalau dia misalnya ini dikarenakan mesin sludge, kalau yang di AH Motor Jombor kan paling sering-seringnya adalah mesin sludge. Jadi begitu kita bongkar ternyata udah buntu. Nah, buntunya itu mengakibatkan metalnya itu dia menjadi aus. Nah, metal yang aus itu menjadi timbul bunyi. Kalau yang bunyi ketika awal masuk itu cenderung lebih mudah untuk diprediksi. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi tidak semua awal dari kerusakan itu harus suara kasar ya? Iya, betul. Bisa jadi pasca kompresinya kembali justru suara mesin menjadi kasar itu ada terjadi. Jadi besok Mas harus ekstra hati-hati ya. Betul. Untuk menentukan bahwa ada nggak kelonggaran di ini ya? Betul Pak, maka dari itu kita dalam ini kita kasih janji 3 minggu Pak. Kenapa? Yang lama itu adalah membersihkannya. Jadi nanti sebelum kita lakukan yang namanya pengukuran, kita harus cuci dulu mesinnya, dibersihkan dulu, kempling, bersih, baru kita lakukan pengukuran bornya, pistonnya, kemudian ada headnya, kelengkungan. Nanti kita coba carikan untuk kebocoran, detektor kebocoran atau kertakan ya. Kertakan headnya itu nanti akan kita lakukan pengecekan. Gitu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. 3 minggu kita akan lihat seperti apa hasilnya ya. Ya. Oke. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.